Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri saliki wa amanil wasili wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian rutin kita, kitab Bulughul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif al-Alim al-Alama al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumin fid dharaini amin. Al-babul 'ashiru fi fadilatil jumu'ati. Bab ke-10 menjelaskan tentang fadilah Jumat. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana orang yang menyegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Harinya istimewa, malamnya juga istimewa. Saya ulangi lagi, hari Jumat itu adalah simbol hari kemuliaan bagi orang-orang Islam, yaitu hari Jumat, dari malamnya sampai hari Jumat. Makanya kemarin saya istilahkan adalah wa huwa idul mu'minin, hari lebarannya orang yang iman, 1 minggu sekali. Jadi bukan 1 tahun sekali, mestinya hari Jumat itu hari paling bahagianya orang-orang yang iman. Termasuk sesuatu yang ditakuti juga hari Jumat, karena yang kita yakini hari kiamat datangnya hari Jumat. Timbang. Artinya ada di situ kebahagiaan yang kita nantikan, ada satu sisi kesengsaraan yang kita takutkan, karena memang hari Jumat itu hari mulia. Hari kiamat itu termasuk qada dan qadarnya Allah ditaruh di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Semoga di hari Jumat itu kita senantiasa dipermudah oleh Allah melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu sifatnya fardhiyah atau sunnah, gitu ya. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manil tasala yaumal jumu'ati kuffirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu." Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang mandi di hari Jumat, mandinya saja ada sesuatu yang diistimewakan, tidak seperti hari-hari yang lain. Mandinya di hari Jumat. Tentu dengan niatan adalah untuk melaksanakan ibadah. Maka orang yang mengupayakan mandi di hari Jumat itu dapat keistimewaan oleh Allah, kuffirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Setiap dosa-dosanya, setiap kesalahannya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, alias diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya doa andalan. Doa apa? Andalan. Apa doa andalannya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Andalan. Artinya kita sudah bermunajat melalui baginda Muhammad. Ini satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Nabi Muhammad. Beliau mendoakan umat-umatnya jangan sampai
ketika melakukan dosa dan kesalahan umatnya dihukum seperti umat-umat terdahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sangat pelik matanya seperti itu. Wa hadza huwal murad biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya maksud daripada hadis ini apa yang telah atau apa yang pernah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ightasala yaumal jumu'ati, siapa orang yang mandi pada hari Jumat, kana fi taharatin ilal jumu'atil ukhra, dihitung dalam keadaan suci dari Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang. Ini artinya toharoh al-ma'nawiyah, bukan hissiyah. Kita tidak mungkin bisa menahan, mohon maaf, kentut, ya, bisa menahan BAK, BAB dalam 1 minggu, bisa tidak? Sulit. 1 hari aja sudah perut rasa tidak enak. Tapi di sini hadis ini maknanya adalah at-taharatu al-ma'nawiyah, suci secara maknawiyah, bukan hissiyah. Hissiyah itu bagaimana? Sesuatu yang ketika kita batal kita sucikan lagi dengan berwudu. Kalau hadas kecil, hadas besar, sesuatu yang kita lakukan yaitu mandi besar. Ini kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mandi di hari Jumat hari ini, seumpama hari ini Jumat ini, dihitung sampai Jumat ke depan ini dia toharoh, Masya Allah, secara maknawiyah. Secara apa maknawiyah. Jadi panjenengan jangan meremehkan amal sedikit loh. Sekali lagi, Al-Quran itu sudah memperhitungkan betul. Panjenengan dari rumah niat datang ke masjid untuk sholat jamaah, tak lain tak bukan untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, apa efek dari sujud? Apakah cuma seketika itu saja? Tidak. Ternyata dihitung sama Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ternyata setiap sujudnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada efeknya, ada bekasnya yang tidak pernah dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ya? Jadi sujudnya kita, Masya Allah, hari Jumat kita sholat Jumat, kita sujud di hadapan Allah, itu dihitung tidak akan pernah dihapus oleh Allah sampai kapanpun. Maka Al-Quran mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis apa? Sujud. Masya Allah, nikmat. Makanya kalau istilahnya juz 30 apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ukuran biji kebaikan itu pasti terhitungkan, alias dihitung sama Allah. Begitu juga keburukan sama halnya. Ini termasuk sifat adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita masih punya keyakinan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tetap rahmatnya Allah lebih tinggi, lebih lebar, lebih luas daripada segalanya. Kalau kita mengatakan dosa kita sebesar kapal, apa kapal terbesar sekarang apa? Kalau dulu Titanic ya, sekarang apa? Kapal-kapal pesiar gitu ya. Maka rahmatnya Allah, pintu kasih sayangnya Allah seluas samudra. Jadi tidak ada apa-apanya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Wal muradu at-taharatu al-ma'nawiyah. Artinya dijaga dari Jumat satu ke Jumat yang akan datang itu toharo al-ma'nawiyah. Jadi apapun yang kita lakukan, lebih-lebih toharo itu pasti niatnya untuk beribadah. Baik itu sifatnya fardiyah atau sunnah, kan itu ya, sifatnya wajib ataupun sunnah. Kita wudhu untuk sholat, jelas kita wudhu karena kita tidak mau meninggalkan wudhu, alias daimul wudhu, menjaga wudhu. Ini termasuk bagian daripada yang tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh gini, ini untuk motivasi kita semua. Ketika kaum Nabi Lut, yang kita tahu ya, kaumnya Nabi Lut itu penyelewengan besar. Paham ya?
Kata Al-Quran, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Masya Allah. Sama Allah digambarkan, ya apa kaum Nabi Lut itu, bahwasanya kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang mereka, naudzubillah min dzalik, ketika diciptakan berpasangan mereka memilih sesama jenis. Naudzubillah min, bal antum qaumun musrifun, kata Allah. Ini golongan orang yang berlebih, melampaui batas. Maka bagaimana saking tidak terimanya Nabi Lut, ya, Nabi Lut tidak terima munajat ke Allah. Ketika munajat ke Allah, apa yang terjadi? Murkanya Allah ingin didatangkan sama Nabi Lut. Munajat ke Allah, saking parahnya ini. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Itu ada di juz 8 akhir. Nanti jawabannya di sebelahnya, 8 akhir. 8 akhir ya. Ini juz 9, ini juz 8. Wa ma kana jawabuhu illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini jawabannya. Ketika Nabi Lut hendak meminta bermunajat kepada Allah agar diberikan adab yang sangat pedih, adab yang sangat menyiksa kepada kaum-kaum yang menyalahgunakan aturannya Allah, maka bagaimana? Allah memerintahkan akhrijuhum min qaryatikum. Wahai Lut, sebelum saya datangkan adab, maka keluarkan satu golongan orang. Akhrijuhum. Kenapa? Innahum unasuyataqaharun. Orang-orang yang mau dikeluarkan oleh Allah supaya tidak terkena adab ini, mereka golongan orang yang senantiasa menjaga kesucian, alias senantiasa menjaga kebersihan dirinya, wahiron wa batinan, dan juga kesucian dirinya, seolah-olah setiap saat ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewanya. Orang yang menjaga kesuciannya, daimul wudu, selalu toharo, itu diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kena adab. Innahum unasui yatatahharun. Setelah dikeluarkan, baru Allah turunkan adab kepada kaum Lut. Paham ya? Jadi panjenengan kalau menjaga wudhu panjenengan, menjaga kesucian panjenengan dalam keadaan toharoh setiap saat, itu tidak mungkin tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Itu kaumnya Nabi Lut yang seperti itu, kemaksiatan secara masif. Ada satu segelintir golongan kecil, Allah katakan innahum unasui yatatahharun. Masya Allah, selamat daripada adabnya, siksaannya, musibah besarnya, balaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah itu 2 kali mengatakan tentang kecintaan terhadap hambanya. Sekali lagi, karena ini judulnya adalah kita mandi bersuci, baik itu mandi maupun wudhu di hari Jumat, dijaga oleh Allah kesuciannya sampai Jumat akan datang. Artinya secara maknawiyah, maka Allah mengatakan 2 kali tentang kecintaan terhadap seorang hamba yang melakukan sesuatu dan itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah dan tidak pernah dilupakan oleh hambanya. Apa kalimat cinta yang diulang 2 kali? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah. Allah itu terhadap hambanya yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, terus ada satu titik merasa dirinya itu adalah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah, kemudian menyesal dan bertaubat, itu masuk kategori kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Wa in takarrara, bayangkan, semua mufassir mengatakan dari ayat ini innallaha yuhibbut tawwabina, ditakleki, ditambahi keterangannya wa in takarrara. Walaupun kemaksiatan itu terus dan terus berulang. Masya Allah, tidak ada zat yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terus menerus bermaksiat, tapi dia, ya Allah, saya ini salah ngelakuin, kemudian istighfar.
meminta ampunan kepada Allah, taubatan nasuh. Niatnya tidak mengulang lagi, tapi ada satu sebab terus terulang lagi, dia kembali bertobat. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya berulang kali taubat itu namanya tawwab. Apa? Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Hadas kecil, hadas besar terjaga. Artinya ketika dia batal, dia menjaga wudunya. Lebih-lebih wudunya untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Istimewanya seperti itu. Jadi panjenengan yang selama ini wudu, panjenengan yang selama ini mandi, khususnya di hari Jumat, jangan kira itu amalia-amalia biasa, bukan. Walaupun itu rutinitas kita sehari. Ya minimal kan orang mandi 1 hari sekali kan, minimal ya, saya mengatakan 2 kali, 3 kali itu tambahan. Artinya 1 hari itu pasti bersuci, niat bersuci. Jadi tahadus binikmah saja. Saya dari dulu mulai masuk pesantren, mendengar satu keterangan dari guru saya, sampai sekarang ketika mandi saya tidak pernah lepas daripada niat taubat. Paham ya? Terlepas mandi wajib atau mandi sunnah, saya tidak pernah lepas niat adus taubat. Mbuh iku marine nglakoni maksiat wallahu alam. Artinya apa? Dari mandi niat membersihkan diri kita zahiran wa batinan. Jadi panjenengan kalau bisa ketika mandi, kalau mandi wajib niatkan mandi wajib dulu. Setelah itu niatkan mandi taubat. Pokoknya jangan sampai lepas ketika mandi niat adus taubat. Barangkali dari ini sepercik daripada tetesan air ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita. Ternyata amal ini yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini tahadus binikmah. Artinya ketika saya mengatakan seperti ini, semoga ditiru. Semoga ada yang meniru, itu aja. Artinya ketika panjenengan mandi, niatkan mandi taubat. Niatnya dalam hati ya. Jangan sampai dilafalkan karena tempatnya tidak pantas. Bisa dipahami? Nah itu termasuk daripada keistimewaan at-thaharatu al-ma'nawiyah. Apa? At-thaharatu al-ma'nawiyah. Sampai-sampai sekali lagi saya ulangi lagi, kaumnya Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah pasti mendapatkan azab. Ada segelintir golongan yang Allah tidak rela kalau terkena akarnya, efeknya saja tidak rela, maka diasingkan dulu, dikeluarkan dulu daripada satu tempat yang akan mendapatkan bala. Apa alasannya? Innahum unasui yatatahharun. Kenapa kok dikeluarkan ya Allah? Karena mereka golongan yang senantiasa manut kepada Nabi Lut dan juga senantiasa menjaga kesuciannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknawi ya. Terus jangan diartikan sampean tak delok sembahyang Jumat kok gak wudu. Mari seminggu wingi aku wudu iki. Paham ya? Nah, ini bukan maknawi ya, ini hisia. Sampean kok tak delok mlebu masjid gak tahu demek banyu ndak, Bang? Sampean gak ngrungokno keterangan wingi aku ngrungokno sampe ngantuk-ngantuk lho sik nyantol ya. Apa? Cari ustaz iku wudu Jumat iki kanggo Jumat maneh iku sik suci. Karo ngantuk-ngantuk. Artinya ini bukan secara hisia tapi makna dia. Hari Jumat yang kemarin kita lakukan toharo tidak hilang sampai kapanpun, lebih-lebih hitungannya 1 minggu sampai Jumat yang akan datang. Artinya seumpama ajal kita datang, tapi kita pernah bersuci di hari Jumat yang mulia ini, itu tidak akan dihilangkan oleh Allah. Ya? Tidak akan dihilangkan oleh Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menghilangkan pahala-pahala orang yang senantiasa berlaku kebaikan. Sedikit saja jangan meremehkan kebaikan Anda. Apalagi untuk diri Anda sendiri. Jangan sampai ada keraguan bahwasanya setiap kebaikan dari kita, entah itu secara bersuci atau apapun, itu pasti dipandang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, seperti halnya Allah memandang kaumnya Nabi Lut yang taat kepada Nabi Lut dengan kalimat innahum unasun yatatahharun. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan. Malam Jumat dan hari Jumat itu terhitung 24 jam. Jadi dari jam 6 maghrib sampai ketemu hari Jumat, jam 6 maghrib malam Jumat sampai ketemu 6 maghrib hari Jumat. Itu kan 24 jam ya. Ya maghrib ketemu maghrib, gitu ya. Lah, hadis ini mengatakan sesungguhnya hari Jumat dan malam Jumat itu terhitung 24 jam. Khusus hari Jumat dan malam Jumat, ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha, setiap jam, jadi dari 24 jam, 1 jam, 2 jam, jam ke-1, jam ke-2 sampai jam ke-24 atau terhitung 24 jam dalam satu hari, itu Allah membebaskan berapa jumlahnya? Sittami'ati alfi atiqin minan nar, membebaskan 600.000 penghuni neraka khusus hari Jumat dan malam Jumat dalam 24 jam. Istimewa seperti itu. Saking agungnya hari Jumat, saking istimewanya hari Jumat dan malam Jumat. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir mengatakan, wa akhbarana Abu Nasr an walidihi. Kabar ini, informasi ini diriwayatkan pula dari Abu Nasr. Abu Nasr dari bapaknya. Hadis ini bi isnadi an Thabit al-Banani. Riwayatnya dari sahabat, dari seseorang bernama Thabit al-Banani. Riwayat ini dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu wa arda. Ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ini riwayat ini dari siapa? Dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Nabi mengatakan, inna lillahi ta'ala sittami'ati alfi atiqin minan nar. Allah itu punya hak mutlak membebaskan penghuni neraka yang mestinya emang penduduk aslinya, bukan kiriman. Apa kalau istrinya itu dari satu tempat ke tempat apa? Imigrasi apa transmigrasi? Apa dulu? Orang Jawa banyak di Sumatera itu namanya apa? Transmigrasi. Bukan dari surga digeser neraka, bukan. Ini emang orang ini sudah dinas menjadi penduduk neraka. Tapi karena malam Jumat dan hari Jumat Allah punya hak. Sekali lagi, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah bisa menghapus ketetapannya dan juga menetapkan ketetapannya. Ini kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya hak untuk membebaskan atau mengeluarkan penduduk asli neraka yang berjumlah 600 berapa? Ribu. Fi kulli yaumin wa lailah. Bahkan itu terjadinya setiap satu hari satu malam. Setiap satu hari satu malam Allah keluarkan 600.000 penduduk neraka untuk dibebaskan. Setiap hari. Wa lailatul jumu'ati wa yaumul jumu'ati lain, malam Jumat dan hari Jumat lain, bukan seperti hari biasa. Apa? Di mana malam Jumat sampai hari Jumat itu arba'un wa ishruna sa'atan. Tadi saya sudah jelaskan dari jam 6 maghrib Kamis jam 6 maghrib sampai Jumat jam 6 maghrib, kan gitu ya. Itu kan hitungannya berapa? 24 jam. Khusus malam Jumat dan hari Jumat, fi kulli sa'atin, insyaallah. Setiap waktunya, bukan main harinya. Kalau tadi satu hari satu malam 24 jam Allah bebaskan 600.000 penduduk neraka.
Karena keagungan malam Jumat dan hari Jumat, karena keagungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih malam Jumat dan hari Jumat setiap waktunya. Atau hitungan 1 jamnya. Berarti Allah 24 kali mengeluarkan penduduk neraka yang berjumlah 600.000 kali 24. Khusus malam Jumat dan hari Jumat. Padahal kulluhum qadis taujabu an-naro. Padahal mereka itu sudah berhak menjadi penduduk asli neraka. Bukan pendatang, itu emang dinas penduduk neraka. Tapi Allah punya hak lain. Artinya Allah kuasa atas segala ketetapannya. Makanya kalau kita mengatakan bisa enggak Allah merubah sesuatu, sangat bisa. La muhalla indallah, tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Kalau mustahil bagi kita, tapi bagi Allah tidak akan mustahil. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap hambanya. Khususnya hambanya yang emang melakukan kesalahan di dunia sehingga disiksa, diadab oleh Allah, masuk menjadi penghuni tetap neraka. Nyatanya oleh Allah dengan rahmat kebesarannya, kekuasaannya, dimentaskan atau diambil 600.000. Setiap satu malam, satu hari satu malam. Lebih-lebih hari Jumat dan malam Jumatnya lain. Setiap waktunya, setiap 1 jamnya 600.000. Masya Allah. Wa fi lafdin akhar, ada satu lafaz yang lain riwayat hadisnya an Thabit an Anas. Riwayatnya juga dari Thabit al-Banani. Thabit al-Banani juga diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Yang mana hadis ini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin min ayyamid dunya. Allah itu dalam setiap 1 hari 1 malamnya di hari-hari yang terhitung di dunia, yaitu sittami'ati alfi atikin minan nar ya'taquhu atau ya'tiquhum. Yaitu yang sudah saya jelaskan, hadisnya sama, penjelasannya sama, pemahamannya juga sama. Dalam 1 hari 1 malam Allah membebaskan 600.000 penghuni neraka. Kulluhum qadis taujabu an-naro yaumil qiyamah. Padahal di hari kiamat mereka itu semestinya itu penghuni tetap. Tapi Allah dengan rahmatnya, makanya ayat itu menjelaskan fadlan minallahi wa ni'mah. Ada di juz 25 kalau nggak salah itu. Fadlan minallahi wa ni'mah. Artinya kelebihan, keutamaan itu, kemudian juga rahmat kasih sayang itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri betul. Wa fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ah arba'un wa ishruna sa'atan laisa fiha sa'atun illa walillahi azza wa jalla fi kulli sa'atin sittumi'ati alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujabu an-nar. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Khusus malam Jumat dan hari Jumat setiap 1 jamnya Allah membebaskan 600.000. Bukan hitungan hari, 1 hari 1 malam, tapi 1 jam sekali. Berarti dalam malam Jumat dan hari Jumat Allah itu 24 kali mengeluarkan penduduk neraka yang berjumlah 600.000 kali 24. Masya Allah, sampai segitunya. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan fil khabar, inna lillahi azza wa jal fi kulli jumu'atin sittumi'ati alfi atikin min nar. Ini kata Imam Ghazali, setiap hari Jumat Allah mengeluarkan 600.000 penduduk neraka atau membebaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari apa? Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan hari Jumat sekali lagi tidak didapati selain hari Jumat. Keistimewaannya hari Jumat dari malamnya sampai hari Jumat
itu tidak akan kita dapati selain hari Jumat. Satu contohnya, kata Nabi Muhammad SAW, innal jahima tus'aru fi kulli yaumin, neraka jahanam itu apinya menyala. Bukan menyala abangku, menyala, benar-benar menyala. Itu kata baginda Muhammad, menyala itu setiap hari qabla zawal, sebelum matahari itu bergeser. Bergeser dalam posisi gimana? Indastiwa isyamsi fi kabidis sama, ketika matahari berada pas di poros tengah langit, yaitu waktu waktu apa? Istiwa. Sebelum itu, sebelum nyampe matahari waktu istiwa, pas di atas poros langit itu neraka jahanam itu menyala terus. Makanya menyalanya neraka jahanam itu pelarangan bagi setiap hambanya untuk melaksanakan sholat. Kapan itu? Waktu istiwa. Kan zuhur itu min zawali syamsi, setelah bergesernya matahari dari satu poros lurus, yaitu istiwa. Istiwa itu artinya lurus, tepat, itu namanya istiwa. Maka kapan waktu zuhur? Setelah bergeser, walaupun itu dengan ukuran bergesernya bayang-bayang setiap makhluk yang ada di atas bumi, khususnya manusia. Pokoknya keluar bayang-bayang, oh ini sudah waktunya zuhur. Fala tusallu fi hadhihi sa'ah, maka kalau waktu istiwa jangan ada yang sholat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Pokoknya tidak ada yang menganjurkan, tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang mensunahkan, tidak ada. Pokoknya ketika istiwa ojo sembahyang, entah nono sih. Sak gesere matahari di sini, kan gitu ya. Artinya ini ada satu pelarangan. Fala tusallu fi hadhihi sa'ah illa yaumal jumu'ah, lah kecuali hari Jumat. Tidak didapati selain hari Jumat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita tidak boleh sholat di tengah-tengah matahari berada dalam waktu istiwa, tengah-tengah poros pas di tengah-tengah langit, kecuali hari Jumat atau pelaksanaan sholat Jumat. Nah ini istimewanya sekali. Fa innahu sholatun kulluhu, di hari Jumat itu tidak ada pelarangan sama sekali. Sholat tidak ada pelarangan sama sekali. Wa inna jahannama la tus'aru fihi, bahkan hari Jumat neraka jahanam yang sifatnya menyala, berkobar apinya, itu di hari Jumat seolah-olah padam, alias tidak menyala. Ini istimewanya hari Jumat. Makanya kita jangan sampai menyia-nyiakan dari malam Jumat sampai hari Jumat. Setidaknya ada kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita sebagai bentuk zikir kita menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya seperti itu. Ini hari Jumat. Ada satu cerita. Ada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini kalau nggak salah gubernur pertama negeri Yaman. Sahabat yang diutus sama Rasulullah datang ke Yaman mensyiarkan agama Islam, kemudian jadi gubernur di negeri Yaman, yaitu Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika waktunya Jumatan, Mu'ad bin Jabal ini, karena ini fadilatul Jum'ah ya, Mu'ad bin Jabal ini tidak sholat Jumat. Jadi ada sahabat tidak sholat Jumat, gubernur Yaman. Ada kata ada track record, kok iso jadi gubernur, tahu gak tahu pernah ninggal Jumat kok jadi gubernur, kira-kira gitu. Kalau ada seumpama penilaian seperti itu ya, wah tidak cocok ya, tahu ninggalnya sholat Jumat kok iso jadi gubernur. Ternyata meninggalkan Jumat itu bukan karena apa, ada satu urusan. Ketika dia mau keluar, jadi ini cerita lucu tapi dapat solusi.
Ketika dia mau keluar dari rumah, dia itu punya hutang. Hutang kepada seorang Yahudi yang bernama Liuhan bin Bari'an. Liuhan bin Bari'an al-Yahudi. Dia punya utang sama orang Yahudi 1 keping emas. Uqiyatun min tibrin. 1 keping emas. Dilalai nasibnya koyo panjenengan ini. Lek pas waya ana wong nagih omahe. Gak wani met waran dik wong luar kota pada wong nang jero. Ngoten. Kayak kita ketika ditagih-tagih utang sama orang itu. Sama ternyata Mu'ad bin Jabal itu pas hari Jumat atau Jumatan disanggong sama animal. Nagih utang. Lu itu ndelok teko cendela, Masya Allah, wahai Jumatan kok teko. Kata Mu'ad bin Jabal, sampai DE itu ndak ngelakoni sholat Jumat. Masya Allah. Lah ini ku Kanjeng Nabi semerap di abseni ini gak ono Mu'ad bin Jabal. Setelah Jumatan ditanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Mu'ad, ma mana'aka min sholatil Jumu'ah? Apa yang mengakibatkan kamu itu tidak melaksanakan sholat Jumat bersama kita, kata Nabi Muhammad SAW. Karena Mu'ad bin Jabal tahu mau berangkat ke masjid, ternyata Yuhan bin Bari'an ini nagih utang, nyanggong nonggone ngarep omah. Kan dia kan punya titenan, pokoknya hari Jumat itu uang mesti ngelakoni sholat Jumat. Terus gak usah tak antenin ngarep omahe sampai metu. Dilalai Jumate mari Mu'ad bin Jabal gak metu. Masya Allah. Akhirnya matur ke Nabi Muhammad, wahai Nabi, saya itu punya utang sama Yuhan bin Bari'an, orang Yahudi. Biasa seperti itu. Artinya punya utang piutang sesama satu negeri, satu bangsa itu biasa. Lu kok dilalai Yuhan ini nagih pas hari Jumat, yang mau nagih pas mau pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kalau saya keluar, kira-kira aku tambah soro. Kata Mu'ad bin Jabal, akhirnya ndak Jumatan krono udur syar'i ku mau timbangannya aku di penjara atau ditahan krono duwe utang. Masya Allah, itu cerita ke Nabi. Ternyata Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, Nabi mengatakan bahwa bagaimana atuhibbu ayyaqadiyallahu dainaka, sampean pingin tah utangnya sampean dibayar sampai Allah Subhanahu wa taala. Bayang dong, panjenengan ditagih-tagih wong moro-moro ono wong sampean pingin utangnya sampean lunas. Tapi yang ngomong ini Kanjeng Nabi. Enggak main-main. Yang ngomong siapa? Kanjeng Nabi. Gara-gara ninggalkan sholat Jumat itu sama Nabi diberikan angin segar, kowe lek pengin lunas utang moco iki. Ya, kira-kira panjenengan ketah diingat-ingat betul itu, bisa diandalkan. Ini ayat Al-Qur'an. Ya, dicatat benar ya. Ayat Al-Qur'an. Apa kata Nabi Muhammad SAW, wahai Mu'ad, saya tahu keadaanmu, kamu mau enggak utangmu dibayarkan oleh Allah? Artinya kamu diberikan rezeki dari berbagai jalan yang tanpa kamu ketahui, yaitu istilah min haitsula yahtasib. Lalu jenenge Mu'ad bin Jabal, timbangannya aku gak Jumatan maneh niku. Jumat besok gak Jumatan maneh, tagih maneh. Napa Kanjeng Nabi? Apa doa itu? Ternyata Nabi mengatakan, kalau kamu pingin utangmu dilunasi oleh Allah, baca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini benar, ada di tafsir. Semuanya ada di keterangan ini. Jadi kalau ingin dibayarkan oleh Allah hutang kita, jangan tinggalkan ayat ini. Kalau Mas Andika hafal ya, karena wiritannya di pondok gitu. Paling karo ternyata wirid itu kanggo bayar hutang. Baru tahu berarti. Kira-kira tambah banter Gus aku ngamal kayak gitu. Artinya apa? Ternyata Nabi saking emane sahabat gak ngelakoni sholat Jumat krana perkara dunya alias hutang,
Nabi memberikan solusi, kalau kamu ingin dibayarkan oleh Allah hutang kamu, maka lancarkan atau langgengkan bacaan ayat Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Itu surat apa? Ada yang tahu? Hah? Ali Imran. Cari nanti ya. Iya, Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Nah, cari nanti. Artinya, oh ini ayat ini yang ini betul Nabi, bukan dari siapapun, dari Nabi. Barangkali panjenengan amalkan, apapun yang menjadi kesusahan perkara duniawiyah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih niatannya kuat, tidak mau meninggalkan sesuatu yang fadilahnya besar. Seumpama mau Jumatan, ada kasus-kasus banyak. Karena pekerjaan tidak bisa sholat Jumat. Panjenengan mantep, tak waca ayat iki moro-moro suragane moro lerano sik Jumatan sik. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Wasilahnya adalah ayat Allah atau ayat Al-Qur'an. Itu tadi ceritanya Mu'ad bin Jabal yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena punya hutang dengan orang Yahudi satu keping emas dan ditunggu di depan rumah. Kalau saya keluar, niscaya saya akan dipaksa membayar sedangkan saya belum punya uang. Kalau saya tidak keluar, saya meninggalkan sholat Jumat. Akhirnya sama Nabi dikasih solusi, sering-sering membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan? Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Kita baca dengan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.